Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Apa kabar kalian saat pagi hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak teacher mari berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan pengertian dan kemampuan kepada kalian. Nah, setelah berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik kelas 5 dengan topik tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Nah, mari siapkan bukunya. Kita akan mulai pembelajaran kita. Pernahkah kakimu keseleo karena terjatuh? Pernah sewaktu terjatuh karena bermain bola. Pergelangan kakiku keseleo, rasanya sakit sekali. Nah, kalau kita jatuh, bentuk kaki kita akan seperti ini, membiru bahkan membengkak. Ini terjadi karena ada gesekan di dalam otot kita, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Biasanya karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Macam-macam gerakan otot. Gerakan meluruskan dan membengkokkan, contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Kedua, gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya, mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan. Kemudian, gerakan menaikkan. Contoh, mendekatkan lutut ke tubuh, gerakan jalan di tempat. Kemudian, gerakan memutar. Contoh, gerakan memutar lengan. Kemudian, gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh gerakan merentangkan tangan, menggerakkan kaki ke samping. Nah, untuk lebih jelas, macam-macam gerakan otot adalah seperti gambar ini. Gambar pertama adalah gerakan membengkokkan. Gambar kedua meluruskan. Kemudian gambar ketiga gerakan mendekatkan. Gambar keempat gerakan menjauhkan. Gerakan kelima, gerak memutar. Kemudian yang terakhir adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, sekarang bagaimana cara merawat otot? Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, kita mengalami keseleo. Nah, supaya tidak terjadi gangguan-gangguan ke dalam otot kita, bagaimana cara merawat otot? Perhatikan baik-baik. Cara menjaga kesehatan otot yaitu yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ini misalnya gerakan-gerakan yang membuat otot kita menjadi bekerja dengan cara terpaksa. Nah, di sini kita harus menghindari gerakan paksaan tiba-tiba atau membebani otot. Kedua, melakukan peregangan. Melakukan peregangan itu dengan melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan otot dalam waktu yang lama, seperti melakukan gerakan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Nah, gerakan ketiga adalah melakukan latihan rutin. Nah, latihan rutin itu bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan otot. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari. Nah, itu dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan.
Yang berikutnya, kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ini makanan bergizi yang mengandung gizi baik bagi otot. Misalnya makanan tersebut adalah putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. Dan masih banyak lagi sayuran yang lain. Nah, yang keenam, cara menjaga kesehatan otot adalah meringankan nyeri otot. Nah, untuk meringankan nyeri otot, misalnya kita nyeri, kita boleh menggunakan krim otot. Nah, biasanya kalau krim otot ini menimbulkan rasa hangat. Nah, otot kita akan menjadi lebih rileks ya. Otot kita akan semakin lebih rileks dalam ketika kita menggunakan krim ya. Nah, contoh orang yang biasa melakukan gerakan-gerakan di dalam kesehatan otot, misalnya binaragawan. Nah, mereka akan membuat gerakan-gerakan untuk menjaga kesehatan otot mereka. Seperti contohnya binaragawan Indonesia yang terkenal adalah Ade Rai. Mari kita membaca tentang Ade Rai dan kita temukan ide pokok dari cerita tersebut. Ade Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Ade Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Ade Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalimat utama yaitu di awal paragraf. Kemudian dari sini kita akan melihat ide pokoknya. Ade Rai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian pada waktu kecil, Ade Rai hanya anak seorang kecil yang memiliki tubuh kurus. Bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada waktu umur 10 tahun, Ade Rai hanya memiliki berat 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Ade Rai hanya 55 kg. Nah, ide pokok dari sini terdapat di awal paragraf. Maka kita dapat melihat ide pokoknya adalah waktu kecil Ade Rai memiliki tubuh kurus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam membuat cover. Nah, dalam penjelasan sebelumnya teacher sudah jelaskan bagaimana cara membuat cover. Nah, cover buku itu harus menarik ya. Nah, bagaimana unsur-unsur cover yang benar adalah judul dengan huruf yang menarik, kemudian kalimat penjelas yang mudah dipahami, nama penulis jelas, gambar yang menarik, dan juga terdapat sinopsis di belakang buku dan juga identitas pada buku di punggung buku harus jelas ya. Jadi contohnya kita membaca tentang binaragawan ya harus jelas gambarnya. Kalau kita membaca tentang alat-alat kesehatan tentu harus gambar alat kesehatan yang harus tertampil di sana. Kalau kita membaca tentang atau menuliskan isi bukunya tentang pantai ya tentu gambarnya pantai juga. Begitu maksudnya nak. Ya. Nah, demikianlah penjelasan teacher mengenai cover buku. Nah, anak-anak teacher, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Baik setiap apa yang teacher jelaskan dapat kalian mengerti. Nah,
setelah selesai belajar, anak-anak teacher untuk berdoa supaya apa yang kalian dengar, apa yang kalian pelajari, Tuhan memberikan pengertian kepada kalian. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.